ada salah satu orang yang itu waktu SMP, dia di depan banyak orang, oh kamu tuh biduan ya yang suka, oh kamu tuh ternyata di walking ya, kamu tuh siapa, itu kan udah kata-kata yang maaf negatif gitu ya, jadi masih banyak yang berstigma seperti itu untuk nyanyi sendiri, apalagi perempuan masih banyak yang kayak gitu. Sampai ada satu orang ibu-ibu itu udah lumayan ya mungkin sekitar umur 3 bulan itu neriakin saya dari bawah, turun kamu, gak jelas, gak bisa nyanyian, dengan kata-kata mohon maaf yang agak kasar gitu. Dari saya SD, dari saya pertama kali lomba, saingannya tidak pernah ganti. Itu yang bikin kurang ya, feelnya tuh kayak ah kok ini lagi sih, ini lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di Ngomong episode keempat. Nah, kali ini hari ini malam minggu ya, dan malam minggu biasanya waktu untuk keluarga, terutama anak-anak muda itu ya, mungkin punya aktivitas sendiri. Nah, menemani malam minggu kita malam ini ada bersama kita ada Kak Caca, Ya, panggilannya Kak Caca. sekali ya. Nama aslinya Keisha Keisha Ayudinda Kinanti. Ayu Dinda Kinanti. Susah banget. Iya, Nama lumayan. Keisha. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol ya kreatif mungkin aktivitas Kak Caca selaku apa ya generasi Z ya, generasi Z Gen Z, ya. yang penuh aktivitas ya. Saya lihat aktivitasnya penuh mulai dari akademik, masih dulu di sekolah ya, Iya, di betul. SMA. Di SMA 1 Projo. Nah, kemudian juga kejaluraan hobinya ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit ini. Kalau aktivitas terakhir ini apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini lumayan banyak ya Om. Selain sekolah pasti ada kursus-kursus di luar, misal ada les. Kemudian nggak lupa juga selalu latihan buat nyanyi dan persiapan buat lomba atau mungkin misi acara seperti webinar. Oh, gitu ya. Masih apa? Ada job gitu ya? Iya ada. Kalau job itu bisa seminggu ada berapa kali? Oh itu tidak mesti Om, biasanya menyesuaikan dengan kondisi sekolah juga lagi ada halangan atau tidak. Oke. Oh, berarti lebih ke arah apa? Ketersediaan waktu atau ke arah jobnya? Maksudnya apa tawaran untuk jobnya? Prioritasnya mana? Biasanya saya lebih memprioritaskan sekolah sih Om ya. Tapi kalau misal ada job yang luar biasa pasti akan saya utamakan dulu. Maksudnya luar biasanya apa ya? Misalnya seperti di TVRI Jogja. Oh, gitu. Yang nilainya agak tinggi gitu ya. Nah, mengingatkan ya teman-teman untuk acara ini merupakan kolaborasi 2024 Studio Minantra dan juga beberapa teman-teman dari Paguyuban Admin Purworejo, ada dari Purworejo Kota, Purworejo ID, ada admin Purworejo banget, ada Purworejo Pride, ayam banyak ya, ada beberapa channel. Oke, lanjut lagi ke ada nyanyi. Nah, kalau hobi sebenarnya sih yang paling disukai apa sih hobi? Hobi yang pasti yang paling saya suka itu ada menyanyi dan saya sangat suka menulis. Menulis ya. Nah, dan antara hobi ini kan menyanyi ya jelas sudah menghasilkan uang ya. Maksudnya sudah ya kalau di temuran tidak besar gitu kan saya ya misalkan saya seumuran dulu itu sampai kuliah lah kata-kata itu masih minta uang orang tua gitu. Tapi sekarang mungkin sudah bisa apa ya sendiri atau masih juga dari orang tua. Iya masih dari Masih orang ya? tua, tapi ada beberapa yang bisa dari job atau mungkin menang-menang lomba itu bisa buat
ditabung mungkin Om buat senang-senang diri sendiri Ya. dan teman-teman. Ya, kalau pengalaman saya kan kadang-kadang kan orang tua bisa dibilang mampu lah ya, mampu. Misalkan Alhamdulillah. kalau tidak usah job ya, itu kan juga sebenarnya sudah cukup ya untuk konsentrasi ke sekolah, lanjut ke sekolah, kemudian berkuliah les untuk belajar macam itu sebenarnya cukup. Selain hobi, apa sih yang memotivasi untuk Selain hobi yang memotivasi saya diri saya sendiri itu pasti support dari orang tua dan teman-teman, baik teman-teman di real life atau mungkin di media sosial. Biasanya kan saya sering upload tuh video-video pendek lagi nyanyi, jadi banyak banget yang komen. Nah dari situ bermunculan Aicha, nanti ada yang DM ajak untuk ikut job, project apa. kalau orientasi anak untuk mendapatkan tambahan ada juga seberapa prioritas. Kalau untuk saat ini saya lebih memprioritaskan sekolah dulu ya Om ya. Tapi yang pasti sekarang untuk mengembangkan diri aja. Termasuk mungkin potensi nyanyi gitu ya. Kalau prestasi mungkin yang sudah diraih selama ini. Prestasi mungkin kemarin ada yang terbaru ya Om ya. Ya, ya. Karena kan itu saya sudah mulai lomba menyanyi dari kelas 1 SD kalau nggak salah itu. Ya jadi udah lumayan banyak ya Om ya. Salah satunya kemarin saya menang lomba menulis lagu di LS 2N tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu kelas berapa berarti ya? Kelas Ini kelas kelas 10. Kelas 10. Kalau jadi kalau untuk menyanyi ya selama ini ngejob terutama di wedding itu kan bertemu dengan orang-orang dewasa ya. Ya pasti. Kalau lomba kalau S2N itu mungkin bersaingnya dengan teman-teman sebaya. Teman-teman sebaya. Nah, kalau selama ini kan wedding itu kan sudah berbaur dengan orang-orang dewasa. Selama ini mungkin gimana menyatunya bahwa apa ya bisa disebut kan masih ini ya masih belia lah ya masih muda. Gimana menyatunya harus bergaul dengan Ya itu salah satu merupakan tantangan buat saya sekaligus keberuntungan karena bisa dari menyanyi saya bisa kenal dengan banyak orang, khususnya orang-orang yang luar biasa yang pastinya punya pengalaman lebih besar dari saya sendiri. Itu sangat memotivasi diri saya bisa terus berkembang hingga saat ini. Iya. Ada pengalaman ini nggak menarik? Mana? Untuk pengalaman menarik itu banyak ya Om karena kan Yang paling menarik. berkesan gitu. Kenapa? Paling berkesan. Paling berkesan di dunia nyanyi adalah yaitu saya bertemu dengan orang-orang luar biasa. Misalnya dengan guru saya, dari situ saya bisa diajak ke webinar, kemudian diajak ada job-job event tertentu. Ya. Kalau saat ini tergabung ke manajemen ya atau masih apa Enggak, atau orang tua? secara pribadi sih. Gimana? Kan saya lihat juga aktif di medsos juga ya. Ya lumayan alhamdulillah. Nah, itu banyak nggak sih pengaruh nggak sih istilahnya dunia medsos dengan Ya sangat berpengaruh karena tidak hanya menyanyi, saya sudah mulai berkiprah di dunia ini seperti skincare atau produk-produk tertentu. Endorse itu ya? Endorse. dari Purworejo atau malah itu dari luar juga? Dari Purworejo ada, dari luar juga ada. Ya. Terus apa akun medsos yang aktif apa aja? Yang medsosnya apa aja? IG, TikTok, Instagram, lebih ke Instagram Instagram ya. Kenapa memilih Instagram? Karena saya mendapat banyak teman itu melalui Instagram dan orang-orang mengenal saya juga dari Instagram. Kalau yang sekarang misalkan banyak TikTok, kemudian YouTube gitu. Belum ya? mulai. Itu rencana pingin sih Om. Boleh deh Om, aku diajakin join Iya, kayak iya. gitu. Siap. Nanti ya termasuk ini ya. Ini juga nanti akan tayang di kalau live-nya IG sama
TikTok, tapi kalau untuk full recordnya nanti di YouTube ya. Mungkin tadi disebutin support dari orang tua ya, support orang tua. Kalau menurut kamu support yang paling gede itu berupa apa? Yang paling dirasakan memang Itu adalah dukungan. Orang tua saya itu selalu memotivasi saya bahwa kamu tidak perlu jadi yang terbaik untuk orang lain, tapi jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Itu yang selalu mama sama papa tekankan ke saya. Pastinya orang tua saya itu sangat luar biasa dalam mendidik saya. Support tuh selalu setiap hari gitu. kalau untuk nyanyi ya, itu berarti mulai dari kecil ya? Umur berapa nyanyi? Iya, mulai dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu Sebenarnya sudah dari lama ya, karena itu saya juga merasa itu nyanyi dari bakat dari lama. Mungkin dari lahir kali ya. Karena belajarnya juga otodidak dulu, baru akhirnya memutuskan buat les. Kursus itu baru-baru aja. titik balik bahwa kamu atau mungkin orang tua sadar bahwa kamu punya bakat menyanyi itu di mana? Dari mana? Apa? Saat apa? Saat saya bersekolah di Mutiara Ibu, jujur itu. Dulu saya waktu umur 3 tahun sampai umur berapa ya? Itu saya susah untuk berinteraksi dengan orang lain karena pasti yang nangis lah, yang lari, yang ngumpet. Tapi setelah saya di Mutiara Ibu, baru itu terlihat potensinya. Di situ ada guru-guru yang selalu support seperti Pak Dandi. Itu yang menemukan bakat saya. Kamu tuh bisa nyanyi, kamu pasti bisa. Awalnya saya ini insecure ya, aku tuh apa sih nggak bisa gitu. Tapi karena support dari orang-orang terdekat, support dari guru-guru, teman-teman yang meyakinkan saya bisa, pada saat itu alhamdulillahnya bisa. Tadi sebelum cerita lari terus itu kenapa sih? Itu saya juga kurang tahu, Ya? takut atau minder, iya minder karena dulu saya juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan, jadi sering fisik saya ya maaf ya om, gendut, hitam, dan beda sekali dengan kakak kan ganteng gitu ya, mas ganteng, mama papa aku kan cakep-cakep, sedangkan saya tuh beda sendiri, sering dikatain yang anak pungut lah, yang anak Buri berarti ya? bully ya, dan itu bullynya juga beberapa dari anak-anak terdekat dan keluarga ya. Itu yang, ya. Jadi itu hal itu yang bikin saya merasa insecure dan minder. Itu SD kelas berapa? Masih sebelum Dari TK sampai TK sudah iya, mulai ya. mulai deh. Terus sampai di SD itu mulai kelas 1 atau Dari SD Mutiara Ibu saya dari PAUD, dari PAUD. 4 tahun. terus termasuk korban perundungan juga ya? Iya. Kalau sekarang ketemu orang-orang atau tadi ya teman-teman atau orang dekat yang Iya. berundung itu gimana sebenarnya? Ya it's okay ya om, kita namanya hidup itu selalu berputar. Yang orang tua selalu tanamkan ke saya adalah berapapun orang benci sama kamu nggak boleh benci, karena kita nggak pernah tahu suatu saat nanti mungkin kita butuh mereka atau mereka butuh kita. Sejengkel-jengkelnya tuh dipendem, kamu nggak usah terlalu benci, udah yang penting kamu berbuat baik aja gitu. Ya. Dari sekian itu, dari apa ya yang pernah merundung ya, itu ada yang istilahnya pernah minta maaf, sadar nggak sih? Itu tidak ada. Nggak ada ya? Mungkin mereka berniatnya bercanda ya om, tapi kalau anak kecil itu kan ingatnya sampai kapanpun ingat. Oh itu maksudnya usianya lebih dari usiamu, lebih tuaan Iya, gitu? lebih tua. Kalau ini sebaya ada juga nggak sih? Yang sebaya mungkin ada beberapa teman-teman yang Iya. nyindir kayak kamu Oh. tuh ginilah, ada, cuma nggak begitu tak masukkan hati. Jadi pengaruh ya bahwa kata-kata yang Iya, kata-kata Negatif lah ya. negatif itu sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang ya om ya. ya walaupun mungkin niatnya bercanda. Lihat yang bercanda. Dan sekarang Caca sudah mendobrak itu ya. Maksudnya sudah membuktikan bahwa Caca yang dulu yang mungkin secara fisik ya berbeda dulu dengan sekarang kan. Iya.
ada semacam tadi sudah memaafkan ya, tidak maksudnya tidak Iya, tidak tidak. menjadi suatu masalah. Tapi memang sempat ada kayak semacam balas dendam nggak sih, dalam artian bahwa dulu aku dibully, tapi sekarang ada ingin membuktikan, ada semacam. Iya, pasti itu. Saya mengalami banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan, baik dari teman-teman atau mungkin dari orang-orang lain, itu banyak. Dan di situ justru yang membuat saya semakin termotivasi, semakin ingin maju, ingin jadi lebih baik setiap harinya. Itu. Saya ingin membuktikan tidak untuk mereka tapi untuk diri saya sendiri dan orang tua pastinya. Nah, di sini juga ada teman-teman ya, teman-teman yang hadir di studio. Ini ada dari teman-teman admin, juga ada teman-teman teman-temannya Kak Caca juga. Atau barangkali ada pertanyaan nih, silakan. Ada mau tanyain atau mau disampaikan juga? Saya nanya. Oke. Iya, gimana Mas? Saya dari Purwokerto. Saya kan ini ya, suka nyanyi ya. Iya. Kebetulan genrenya apa ya? Gimana? Genrenya apa? Genrenya alhamdulillah bisa semua, tapi lebih ke pop. Lebih ke pop ya. Kalau misalnya ada, misalnya nih kan di Brojo banyak tuh kayak punk rock atau metal, ngajakin kamu collab mau nggak? Pastinya mau dong. Pastinya mau. Karena saya suka tantangan sih di sini. Suka tantangan. Iya. Ya udah di jalan aja nyari musuh. Aduh, yang nggak kayak gitu dong. Oke ya, nanti kalau ada aku hubungin ya. Oke, siap. Terima kasih Mas ya. Ya, sama. Oke, itu tawarannya. Ada peluang. Iya. Jadi memang penyuka tantangan gitu ya. Kalau selama ini tantangan apa sih yang sudah kamu lewati dan paling berkesan, yang istilahnya yang sudah berhasil dilewati apa sih? Salah satunya tantangan itu ketika saya diminta untuk menulis lagu sekaligus aransemen dan bikin melodinya yang kemarin itu lomba FLS2N 2023. Di situ awalnya saya diminta untuk menyanyi solo, tapi tiba-tiba diganti. Saya percaya buat bikin lagu. Tuh rasanya apakah bisa? Karena selama ini belum pernah gitu ya Om ya. Tapi alhamdulillahnya bisa dilewati. Dan dapat juara juga ya? Iya, ada. Alhamdulillah. Selain ini, kalau di sekolah mungkin ada tantangan nggak? Masih selain lomba FLS2N mungkin ada tantangan? Ada, pastinya ada ya. Terutama di pembagian waktu, manage waktunya itu yang lumayan susah karena kadang ada job, tapi sekolah tugasnya banyak, pelajarannya makin kesini makin susah. Apalagi kalau di SMA 1 kan tingkat bersaingnya sangat tinggi, jadi mau nggak mau kita harus pinter-pinter bagi waktu. Itu sih yang paling kerasa untuk saat ini. Cara membagi waktunya gimana, manajemen waktunya? Untuk manajemen waktu Senin biasanya gitu? untuk Senin sampai Jumat saya full sekolah. Okay. Nanti untuk ambil job itu Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas yang katakanlah tugas akhir pekan yang bisa di. Biasanya kalau di sekolah kan ada jam istirahat atau waktu yang kosong, itu bisa buat ngerjain. Kadang juga Om, tapi kalau udah capek, udah dadak banget tuh, ini 5 menit sebelum bel udah digarap bareng-bareng sama teman. Kejar gitu ya? Iya. SKS tuh. Sistem, kalau dulu kan SKS ya, sistem kejar semalaman. Iya. Tapi ini malah 5 menit ya, Iya. 5 menit sebelum bel. Sistem kejar sepatu gitu. Oh iya. Nah, tadi bagi waktu, kemudian kalau ranking berapa sih? Atau sekarang modelnya ranking atau gimana? Sekarang nggak ada ranking. Terus kalau menurut kamu di sekolah posisinya itu berapa besar gitu kalau anak kelas atau di sekolah? Untuk posisinya mungkin alhamdulillah 5-10 besar masih masuk. Oke. 5 besar. Kembali aja. Jadi untuk nanti kapan hari dicek sama gurunya. Iya. Gak apa-apa kok ada gurunya dia nonton. Ya, 5 besar ya. Apa ya, kalau pelajaran yang paling disukai apa? Untuk pelajaran yang paling disukain itu bahasa Indonesia suka, kemudian biologi lumayan,
Yang pastinya bukan matematika ya. Kenapa? Itu pusing banget. Apalagi kalau sekarang matematikanya ada 2. Nah, Kimia itu juga lumayan sih susah. berarti ambil IPA ya? Iya, ambil IPA. Nah, kalau untuk tadi kan juga les ya, lesnya les pelajaran atau les selain les nyanyi juga ada les pelajaran juga ya? Pelajaran tadi kalau pelajaran yang dileskan yang pelajaran susah itu ya? Matematika ada 2, matematika wajib dan matematika lanjut, dan kimia. Terus besok rencana dari SMA sudah ada rencana mungkin ke depan baru lanjut apa gitu? Saat ini bismillah ya Om ya, inginnya ambil kedokteran, tapi ini juga sambil nyambi-nyambi sama nyanyi lah. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah selain itu malah mungkin sudah lulus SMP udah punya plan di kelas 1 itu sudah punya rencana ya, termasuk nanti mungkin kalau mau ambil beasiswa atau ambil yang seleksi itu ya ada terpikir untuk itu, maksudnya sudah rencana mau ambil kayak seleksi SNMPTN ya. Ada pastinya, itu kan lewat dari jalur rapot ya. Dan mulai itu ya Pak. Nah, barangkali teman-teman studio ada yang mau tanya? Saya mau dari Borjos ini mau mendengar seperti liriknya dari kemarin yang dimenangkan. Perlu dimusik nggak ini? Nggak perlu. Bisa kan? Berarti lagunya saya sendiri. Iya. Aduh. Coba. Jadi di sini lagunya judulnya Menembus Mimpi. Benar. Oke. Refnya aja ya Mas ya, dikit aja ya. Oke. Udah siap? Yuk. Walau badai menghantui, aku takkan berhenti. Lelah takkan sirnakan, jatuhku bangkit kembali. Aku takkan menepi, hati selalu berjanji bersama kita raih prestasi. Terima kasih. Ini lagu pertama ya Pak Dol ya? Iya. Lagu pertama ya. Sudah ada ini lanjutannya? Mulai nulis lagi ya, karena aku sendiri kalau lihat sesuatu pasti ingin nulis, kayak apalagi kalau perasaan lagi galau, lagi seneng, ingin nulis. Ya, ini momen-momen itu ya, memunculkan inspirasi. Kalau alat musik biasa main Mainnya piano, piano, keyboard piano. oh, gitar ya? Belum rencana pingin belajar gitar. Apa aja ini? Yakin Mas, mau diajarin nih? Ya, alas yang dari Murawari. Iya. Gratis tapi ya. Gratis. Ada ya Ki, monggo silakan teman-teman. Ada mau tanya nggak? Ada mau tanya, Cak. Lagu Menembus Mimpi itu menceritakan tentang apa sih, Cak, sebenarnya? Untuk lagu Menembus Mimpi itu menceritakan tentang seseorang yang awalnya ragu dengan apa yang ingin dia capai, kemudian dia mendapat dukungan dari banyak arah, dari teman-temannya. Yang pasti ini lagunya menceritakan diri saya sendiri, yang awalnya saya ragu, kemudian saya berjuang buat mendapatkan apa yang saya inginkan, dan kemudian berhasil. Gitu. Lagu ini juga saya tulis buat teman-temanku, ada Arkan, Ayla, Ipe, Abi, dan yang lain-lain banyak. Sudah dibuat ini nggak klip atau rekamannya? Belum, suara? baru rekaman suara kemarin. Itu pun juga dada Om. Jadi pembuatan lagu itu sendiri cuman untuk melodi dan liriknya sendiri cuman 1 hari. Karena kan dada, dan aku juga belum siap apa-apa waktu itu. Tapi aku dikasih waktu 1 hari
di ruangan yang kosong. Itu saya nulis dan bikin lagunya. Alhamdulillah berhasil. 2 hari setelahnya baru take suara dan bikin musik. Itu memang lombanya seperti itu ya, maksudnya memang ini apa? Untuk lombanya sendiri itu dikirim online. Oh, Awalnya ya. online terus diseleksi. Ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi? Musisi yang menginspirasi siapa nih? Nah, ini musisi. Siapa? Untuk musisi yang paling menginspirasi saya adalah Tulus. Iya. Saya itu dari SD suka banget bahkan udah 5 kali nonton konsernya nggak pernah bosen live. Iya, saking sukanya dan ingin rasanya berinteraksi langsung. Ya, semoga terwujud ya. Ya. Iya, Mas bisa nggak ngajakin aku nonton? Oh, maaf. Ini nggak ada kan? Iya, live. Istriku nonton nggak ya? Aduh, udah punya istri toh. Iya. Selain Selain Tulus, kalau penyanyi ya, Selain itu kan penyanyi. Tulus, interlokalnya siapa? Luar negerinya. oh ada Adele. Oh, ada. Adele. Kalau pemain musik, Instrumen. kalau pantomim Kalau pantomim ya Mas Andi lah, siapa lagi yang paling the best di Purworejo Raya. Iya, karena cuma itu. Karena yang mau main cuma dia. Iya, makanya. dia penyanyi ini nggak pakai suara. pemain musik apa? Pemain Ada penyanyi musik. atau terus kan? Ya. Alis. Paling suka Arsy Widianto, Arsy. Siapa? Namanya? Yofi Oh, Yofi Widianto, kemudian Cipta lagu juga. Topi suka. Gitu. Sama ya Mas ya? Oke. Nah, ini mungkin di sini juga ada teman-teman ini dari SMKTI, mungkin ada yang mau tanyain apa? Ayo. Ini kan teman-teman ya boleh dikata sebaya lah ya, spesifik dikit lah. Apa? Ini mungkin Mas Hendri mau. Mas Hendri ya. Dia salah satu yang bikin saya berkembang juga loh Om. Oh ya. Iya, dulu waktu pandemi Hmm. itu kan kondisi susah-susahnya ya. Bapak juga sempat kerja, kemudian pokoknya susah. Di situ Hendri yang memotivasi saya, pasti bisa, ngasih aku job di brand-brand besar, kayak banyak lah brand-brand. Dia kasih aku job dan selalu dukung. Dia aku mau bilang makasih banget buat Hendri karena dia support juga sama ini. Untuk saling support gitu Iya. ya. Ya, bagus ini support ini. Ya mungkin nanti kalau teman-teman yang mau job berarti bisa ini ke Hendri. Ya, Nah Hendri, job-job ini. Hendri manajemen. Iya. Oh dia banyak job loh. Ya. Ya lainnya mungkin. Hendri ada yang mau disampaikan? Hendri jawab ayo. Kalau biasa selama ini belum pernah ada job yang bentrok sama waktu sekolah. Pas setelah pulang sekolah ya, atau mungkin nanti pas weekend. Jadi pasti bisa diselesaikan. Nggak ambil. Wah, kau itu bisa mikir-mikir lagi ya kalau fee-nya gede. Tapi selama ini belum pernah izin jam sekolah ya untuk Oh job. sudah pernah. Udah pernah. Sudah pernah. Iya, kamu kok tahu? Kan pernah tuh ikut-ikut kayak band, kan butuh latihan banyak ya. Itu juga dari sekolah. Jadi malah sekolah yang merekomendasikan gitu. Jadi suratnya lebih gampang turun. Gitu. Ya. Selain support dari orang tua, lingkungan juga Lingkungan sangat juga penting ya. mendukung, ya. Sekolah, kemudian juga teman-teman sebaya gitu ya. Iya. Ada peristiwa nggak enak sih? Nggak sih? Misalkan saat apa? Saat Misalkan job, menyanyi. ya atau Ada. Ini saya mau cerita tahun 2023 atau 2022 tuh ikut salah satu lomba di Purworejo dan event lumayan besar. Hmm.
dan banyak juga yang ikut. Di situ saya mendapat nomor undi pertama. Jadi Tampil itu ya, iya, tampil tampil pertama tapi sudah malam karena banyak kategorian. Oh. Di situ saya naik ke atas panggung, ternyata musiknya itu Iringannya sampai ya? iya iringannya itu sampai error 2 kali. Itu errornya Jadi sistem dari sananya. dari sana. Itu banyak orang. Mau nggak mau saya tetap coba interaksi sama MC ya di situ. Padahal kalau bahkan nggak ada sebenarnya interaksi Ya. gitu. Sampai ada satu orang ibu-ibu itu udah lumayan ya mungkin sekitar umur 3 bulan itu neriakin saya dari bawah. Turun kamu, gak jelas, gak bisa nyanyian. Dengan kata-kata mohon maaf yang agak kasar gitu. Saya disuruh turun, diteriak dari bawah. Itu banyak banget. Saya cuma bisa senyum di atas panggung karena nggak mungkin juga kan tiba-tiba nyolot ya Om ya di atas panggung. Saya cuma ya mohon maaf ya Ibu, cuma bilang gitu. Mohon maaf Ibu, atau mungkin Ibu yang mau gantiin saya nyanyi di sini. Jadi pada ketawa semua. Tapi orang itu sampai ini ngelempar batu. Itu yang bikin, tapi ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu akhirnya bisa nyanyi lagi. Alhamdulillahnya saya dapat juara 1. Dan ibu-ibu itu cuma diem. Karena kebetulan anaknya nyata ikut lomba juga. Ya, padahal udah sempat dilempar batu. Itu mama juga lihat. Ya, itu apa? Persaingan nggak sehat ya. Saingan nggak sehat. Dilempar uang aja sini Mas. Kabar kalau itu ya. Disawer. Ya. Dan itu berkesan sampai sekarang ya. Ya, berkesan. Ada lagi nggak yang kira-kira? Pernah dulu waktu kemarin belum lama ini job, tiba-tiba ada orang gila masuk ke dalam panggung. Dibawain Ada yang di sini nggak ya? Ini masalahnya banyak banget di sini. Mau yang mana? Terus. Itu orang gilanya kan lagi ngejob di weddingan desa. Jadi desanya itu main jalan ini ya Om ya. Kan nggak tahu tuh diantar. Pasnya tiba-tiba ada nih orang gila datang, ibu-ibu. Takut ya Om ya, tapi gimana pun harus tetap profesional. Sebenarnya takut banget di situ. Dan diamankan orang gila ini. Iya, akhirnya ditarik sama yang punya hajatan. Penggemar mungkin ya. Ya, bisa jadi penggemar. Iya. Aduh, kok penggemarnya kayak gitu ya? Ya. Dari sekian itu apa yang apa istilahnya mungkin ke depan apa yang ingin kamu lakukan itu? Maksudnya apa harapan atau ini harapannya di antara akademis, nyanyi, mungkin apa keluarga atau apa? harapannya ingin menjadi pribadi lebih baik pastinya, dan tentu saja ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang sekitar, ingin bisa lebih menghibur orang lain, terus pingin tuh rasanya daftar Indonesian Idol kan tahun lalu pingin nyoba, tapi ternyata belum cukup umur. Kemungkinan tahun ini atau tahun depan. Ya. Jadi tantangan-tantangan itu masih terbuka ya. Iya. Masih apa? Perlu dilalui, perlu dicoba. Masih banyak tantangan di depan. Ya. Yang tadi ya les, kemudian kalau saat ini kan Mace selama ini sudah merasa cukup belajar di Purworejo atau ke depan mungkin ingin belajar lebih lagi atau berguru ke siapa gitu yang pastinya ingin lebih. Karena untuk stuck di sini saja itu menurut saya ya Om ya. Apalagi saya pernah mau cerita juga nih, pernah dapat pengalaman yang kurang mengenakan juga. Jadi karena suara saya itu kan bisa dibilang unik ya. Di salah satu lomba di situ saya ganti ke kamar mandi. Ada salah satu juri. Juri ini juga sebenarnya ngisi-ngisi weddingan juga. Dia manggil, Caca sini. Itu nggak kenal. Oh iya gimana? Gimana Pak? Coba kamu. Itu ngomongnya gini. Coba kamu ngomong. Ngomong iya gimana kamu? Loh,
itu suaranya nggak berat. Kenapa kalau kamu ini dibikin-bikin? Bisa nggak nyanyi biasa aja, nggak usah kayak gitu. Di telinga tuh nggak enak, dia ngomong gitu. Aku tuh di situ posisi ada, mama juga. Ya, apalagi akan ada audisi selanjutnya, itu kan lombanya 3 kali, kalau nggak salah 3 kali. Di situ dia bilang seperti itu, aduh makdek gitu. Loh, ini tuh suara nggak dibikin-bikin, emang dari asalnya kayak gitu, gitu. Kenapa harus ngomong kayak gini? Gitu. Iya. Kira tujuannya apa ya? Aku kurang tahu itu Ya, tujuannya tapi itu apa. Dan di Purworejo sendiri saya juga masih jarang banget buat menang-menang lomba. Beberapa masih banyak yang kurang anggap. Justru dari teman-teman media sosial sendiri nih yang lebih dukung. Kalau kayak lomba-lomba sendiri yang tingkat tingkat kabupaten tuh masih kurang dianggap gitu. jadi kamu berarti kalau melihat ya itu kompetisi ya, kompetisi Iya, kan kompetisi. dalam tataran ada kabupaten, ada provinsi, nasional. Nah, kalau tingkat persaingan di Purworejo sendiri seperti apa sih kompetisi misalkan cipta lagu atau mungkin musik atau Oh nyanyi? iya, untuk cipta lagu sendiri itu kan langsung ke provinsi ya Om ya. Jadi tidak melalui. Jadi dari sekolah di Purworejo tidak ada yang mau mengajukan diri, jadi langsung provinsi Ya, gitu. ya. Tidak ada saingan ya. Ya, kalau untuk persaingan di Purworejo sendiri, menurut saya banyak penyanyi-penyanyi di Purworejo yang berkualitas tuh banyak. Tapi yang biasanya maaf banget ya Om, yang menang itu aja. Yang menang itu aja. Dan dari saya SD, dari saya pertama kali lomba, saingannya tidak pernah ganti. Itu yang bikin kurang ya, feel-nya tuh kayak kok ini lagi sih, ini lagi gitu. Kira-kira kenapa menurut kamu? Mungkin ya itu bisa jadi salah satu faktor. Orang dalam. Ya, orang dalam. Karena untuk yang juara sendiri juga itu aja. Tapi mereka memang punya kualitas suara yang bagus juga. Mereka juga bagus. Kan kalau menyanyi itu kan nggak kayak event olahraga, nggak kayak olahraga kan ya finishnya di mana. Kalau kayak menyanyi itu gantung selera juri, selera orang masing-masing. Jadi yang menilai juga tergantung pribadi masing-masing. Berarti kamu kurang puas ya dengan kompetisi di Ya, sini? masih kurang puas dengan kompetisi yang ada di Purworejo. Ya, ya. Terus harapan kamu, maksudnya ada keinginan untuk merubah atau kamu nyikapinya terus apa gitu? Untuk kapin lomba, Nah, maksudnya kompetisi kan biasa di sini kurang kompetisinya. ya. Biasanya saya kalau ikut kompetisi tidak berharap menang, tidak pernah berharap menang. Justru saya bersiap kalah. Jadi untuk rame-rame aja gitu. Tetap ikut Tapi untuk buat rame-rame happy-happy, buat upload Instastory lah minimal. gitu ya. Misal nggak menang nih, ada netizen yang ngomong, kok bisa sih nggak bisa gitu. Kok bisa? Kok bisa nggak Pasti. menang gitu, Mas? Iya, kok bisa nggak menang? Gitu. Tapi Ya, itu ya. justru yang bikin saya buat saya nggak cepat berpuas diri, jadi terus berlatih. Oke. Aplaus untuk Caca. Ya. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, silakan. Dokteran. Kedokteran. Nah, itu pertanyaan bagus itu ya. Ya, Kenapa lompat kenapa gitu ya? nggak ambil seni musik gitu ya? Ya. Oke. Untuk seni sendiri itu kan menurut saya itu susah. Kedokteran juga susah sih. Tapi setidaknya saya ingin punya pekerjaan tetap walaupun tetap seimbang. Ya kalau saya punya pekerjaan yang tetap sambil nyambi-nyambi yang lain gitu kan, income yang masuk lebih banyak gitu ya, 2 kali lipat gitu. Oh iya. Dan mohon maaf untuk seni di Indonesia sendiri masih kurang dihargai. Apresiasinya masih kurang, makanya saya ingin mengambil jurusan yang lain Yang dengan bisa ya menghasilkan. ya betul. Punya pekerjaan tetap Ya, tapi ya. juga sambil ambil gede, ini ya. Tapi penyanyi sekarang gede loh. Iya, gede.
YouTuber aja sudah YouTuber, ya iya. itu juga gede, nggak harus jadi. Kadang ada beberapa yang tidak ikut audisi juga kan, Iya. memang untuk jalan pintas di audisi Iya. ya. Ya itu Om, pinnya ada dua lah kalau bisa kan. Kalau cuma satu, misal cuma nyanyi tok, misal dapatnya cuma 50 dari nyanyi, 50 dari kedokteran, 50. Kalau kita bisa dua-duanya kan dapat 100. Gitu ya. Iya. Ya boleh. Oke, tanya lagi. Oh iya, silakan. Kayaknya kamu kepo banget sama aku. Waduh. Apa yang akan saya lakukan? Kenapa seni di Indonesia kurang dihargain sendiri? Saya kurang tahu ya alasannya kenapa. Tapi yang jelas masih banyak orang yang berstigma itu buruk. Mohon maaf. Jadi saya sendiri pun juga pernah ada salah satu orang yang itu waktu SMP. Dia di depan banyak orang. Oh, kamu tuh biduan ya yang suka. Oh, kamu tuh ternyata di booking ya. Kamu tuh siapa? Itu kan udah kata-kata yang maaf negatif gitu ya. Jadi masih banyak yang berstigma seperti itu untuk nyanyi sendiri, apalagi perempuan masih banyak yang kayak gitu. Terus apa tadi? Kalau misal dikasih Kamu bisa merubah gitu. kalau Apa yang kamu bisa rubah? apa yang aku rubah? Mungkin mindset orang-orang ya. Oh, itu. Pingin banget ngerubah mindset orang-orang terhadap seni. Yang jelas di situ biar kita tuh sebagai seniman makin berkembang, semakin dihargai, dan yang pasti semakin dianggap ya sama orang-orang. Itu sih. Ya. Oke. Lanjut lagi, mungkin ada yang mau silakan. Kak Andi, terus ya. Kak Imran. Yong, mana Kak Yong? Oh. Kak Yong seni. Ya. Pertama kali keyboard, ya piano itu. Aduh, judulnya apa ya yang na 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 na. Iya, benar yang lagunya itu lagunya Risa Saraswati. Ya, benar. Tuh. Nggak tanya pertama kali aku coba nyanyi lagu apa. Kenapa sih? Terima kasih. Iya. Salting loh dibilang kayak gini. Iya. Nah, kalau menurut kamu tren-tren lagu sekarang ini kan kayak campur sari ya, berubah-ubah ya sebenarnya. Iya. Tapi kamu juga ngikutin itu ya, Mas? Ngikutin. Misalkan ada job permintaan itu juga tetap ya? Iya, tetap. Apalagi kalau wedding itu biasanya kan requestnya macam-macam ya, atau di cafe itu juga sering ada orang-orang. Jadi sebisa mungkin nggak semua genre, kecuali hardcore ya, metal itu memang itu nggak bisa. Belum belajar ya. Ajarin dong. Ya. Tapi tetap yang paling tadi genrenya yang paling disukai yang pop ya, tetap pop ya. Ya, campur sari juga suka, kayak lagu zaman sekarang kayak nemu atau ya lagu-lagunya Denny Caknan. Ya, karena juga requestnya juga banyak ya. Ya, banyak. Kalau sekarang kan juga ini ya media sosial itu tadi ya, termasuk di Instagram itu ada keinginan ya untuk misalkan untuk itu kan peluang ya, ada misalkan di sekarang juga live TikTok itu juga peluang, kemudian juga YouTube itu juga masih lah. Iya. Kemudian punya plan ke arah situ nggak sih? Pasti punya untuk plan, cuman belum direalisasikan saja ya Om ya. Ya masih ada rasa ya nggak ya, pingin melangkah nggak ya Gitu ya. Maksudnya bisa bisa nggak? dalam artian
ya kan tidak cukup sendiri ya, pasti harus ada Ada pendukung, timnya, ya ada tim, ada mungkin juga peralatan gitu ya. peralatan. Ya. Oke, mungkin ya silakan. Bicara tentang seni yang kamu pelajari mungkin dari kecil hingga sekarang, bicara tentang musik ya, musik dunia pencapaian apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait pemaknaan seni musik sendiri bagi yang bisa, kalau mungkin jawabannya normatif, ya saya cuma ingin bernyanyi karena hobi, bernyanyi karena uang, itu kan normatif. Tapi apakah ada pencapaian pada sekedar musik seni nyanyi? Iya, untuk berarti pencapaian yang ingin saya raih gitu untuk masyarakat ya, gitu Mas Andi. Ya. Musik itu seni bagi saya itu ada jati diri. Jadi di saat kita jatuh, di saat kita sedih, kita bahagia, itu yang paling melekat. Bahkan kita nulis satu kata aja menurut saya itu udah seni, buat diri sendiri. Dan yang terpenting buat saya, seni adalah untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain bahagia. Karena kalau orang lain bahagia biasanya, kalau biasanya buat aku sendiri itu, aku akan jauh lebih bahagia ketika orang lain bahagia. Nanti bisa dibuat ya tadi ya, buat quote ya. Banyak tadi kayaknya quote, banyak kok. Ada 10-an kayaknya tadi. Jadi puitis banget ya. Ya, pencipta lagu. Nah, ini kembali tadi ya, lanjutan tadi kan kompetisi ya, melihat ini kurang bagus sih kompetisi. Kalau kemudian dari sisi pembibitan atau mungkin katakanlah untuk inkubasi, bagaimana kalau menurut kamu dari proses pembelajaran dari yang kamu rasakan, maksudnya dari bagaimana calon-calon Purworejo itu membentuk calon-calon penyanyi atau calon-calon seniman, kamu melihatnya seperti apa? Sudah bagus nggak iklimnya gitu? Ya, untuk saat ini saya sangat mengapresiasi Kabupaten Purworejo karena mulai tahun ini atau tahun sebelumnya itu udah mulai anak-anak muda yang berprestasi itu dijadikan satu wadah gitu. Ini salah satunya Mas Andi ini luar biasa. Jadi orang-orang yang berpotensi itu mulai dikembangkan gitu sih. Dan yang saya inginkan mungkin kompetisi di Purworejo sebisa mungkin lebih fair. Itu sih. Lebih fair dan tidak memandang ini anak siapa, jangan. Ini agak sensitif jadinya ya. Iya. Ya, ini isi hati ya, selama ini saya mendem. Oh gitu ya. Iya, mendem. Kenapa sih? Aku tuh sering cerita. Sekarang udah plong berarti ya? Ya udah plong. Sebisa mungkin tuh fair, karena kalau semisal seperti itu terus itu akan membuat mereka anak-anak seperti saya itu mentalnya down. Kalau yang nggak kuat, tidak ada kesempatan, iya, tidak ada, benar. Gitu. Kok rasanya kok nggak ada yang apresiasi ya, gitu. Atau mungkin ini kurang. Tapi kalau dilihat dari reaksi masyarakat sendiri, kadang-kadang ada perbandingan ya. Tuh, kamu tuh lebih bagus loh. Kenapa kok yang juara ini, gitu. Kadang itu yang bikin agak sakit hati, jujur. Ya sih, memang ya ini saya mengkonfirmasi aja sebenarnya, karena juga memang sebenarnya sudah ada referensi terkait itu sih. Cuman ini ya salah satu Caca yang mengkonfirmasi itu gitu. Mungkin juga kesempatan lain mungkin perlu juga konfirmasi dengan penyanyi atau mungkin dengan peserta kompetisi yang dari sini mungkin bisa berkonfirmasi apakah seperti itu atau mungkin pengalaman yang berbeda gitu kan. Tapi memang perlu ini ya, ada macam perubahan atau mungkin ya ada perbaikan pastinya, karena perbaikan itu dilakukan agar para seniman di Purworejo, anak-anak muda di Purworejo lebih berkembang.
Kalau seperti itu terus yang ada kita stuck di sini, nggak akan berkembang gitu. Yang pasti kalau orang kan punya berkembang ya Om ya, itu sih. Oke, Oke, menarik ya perbincangan kita. Termasuk tadi ada spill off, ada ya terkait kompetisi di Purworejo. Mungkin barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan teman-teman. Sudah? Oke, Hendri lagi. Tadi katanya sudah puas. Ya, ya, nggak apa-apa. Gimana? Followernya berapa? 4.000 berapa ya? Woi, Amin. Oke, oke. Gimana, gimana? Ya. Oh, enggak. Jadi yang pertama kan dokter. Ya. Sebenarnya tujuan saya jadi dokter juga karena ingin membantu orang lain. Dan menjadi penyanyi juga ingin membuat orang lain bahagia. Orang lain. Jadi yang penting hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, ya. Iya, gimana? Untuk kolaborasi, Sering lah ya pastinya. ya Ya, pastinya sering. sering Kan dengan dengan band itu kan juga dengan band, dengan ya. kolaborasi ya. Oh, di luar musik. Di luar musik belum ada. Ya, padahal kalau dibilang aku juga suka gambar, suka ngelukis, tuh suka. Tapi belum ada. Mungkin bisa ini dari Lelana Ya, ya. diajakin ya. Karena gambarnya kan hewan rusa itu pasti telanjang. Iya, nggak apa-apa. Hewani sekali mereka. Ya. Ya, ya itu tantangan ya mungkin ya. Bahwa, Iya. Ya, pasti ada lah kesempatan, pasti suatu saat pasti mungkin ada untuk itu ya, kesempatan untuk kolaborasi, mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi lain selain Iya. menyanyi mungkin ya, coba untuk menggambar atau mungkin pantomim mungkin atau mungkin Oh iya, bisa dicoba mungkin ya pantomim ya Mas ya. Oh iya, pantomim kan nggak bersuara ya, Jadi, bersuaranya lewat ya, hati. kalau misalkan pas batuk ada pantomim aja gitu kan. Jadi misalkan orang nggak bisa bersuara. Oh iya, beberapa kali aku juga ikut itu event. Mungkin aku kopi sisa. Oh iya. Ya. Ya. Nulis puisi. Ya, itu juga beberapa kali alhamdulillah dapat juara. Berdeklamasi gimana? Pernah. Boleh. Bisa. Ya. Dulu kalau di Mutiara Ibu itu juga sering belajar drama. Jadi event-eventnya ada drama, itu sering ikut drama. Boleh Mas Andi kapan-kapan diajak. Ya, ya. Nanti. Oh, Oke, terima kasih. Yeay. sama ini. Kalau kembali ke ini ya, kembali ke masa kecil, kalau selama ini ya di antara mungkin masa-masa kecilmu atau SMP ke bawah gitu ya, yang paling selain orang tua, yang paling berjasa, yang menurut kamu paling berjasa kepada dirimu sendiri, kepada dirimu apa sih, siapa gitu? Siapa? Yang- Itu ada almarhum Bude saya Hmm. dan Pak D saya. Dari situ saya mulai mengenal musik. Jadi mereka itu kan penyanyi gereja. Hmm. Gereja aku dulu saya sering ikut ke rumahnya. Sering tuh nyanyi-nyanyi, tapi bukan lagu rohani ya, karena kan saya sendiri muslim. Kakak sepupu saya juga penyanyi, dia suaranya bagus. Kebetulan dia salah satu orang yang menginspirasi saya juga, dia seorang penyanyi tapi juga dokter gitu. Di Ya, situ dari kecil suka dengerin orang nyanyi, di situ mulai tertarik. Jadi almarhum budeku dan Pak Deku itu mereka salah satu yang menggali potensi dalam diri saya. Gitu. Ya. Dan tentunya ada guru musik, teman-teman itu supportnya luar biasa.
Karena beberapa kali saya juga dapat masalah, mereka yang selalu support, Caca bisa, Caca bisa. Nah ini mungkin terakhir ini, sesi pertanyaan terakhir ini. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Henry? Atau siapa? Bertanya lagi. Kak Ayong, ayo, belum bertanya ini Kak Ayong. Belum bersuara ini Kak Ayong ini. Ya kok dari tadi diem aja sih Mas? Iya. Oke, kalau nggak ada ini ya. Sudah 1 jam belum ini? Udah ya. Oh. Ya ini sudah jadi saya malah ini ya. Untuk yang ini closing statement mungkin ada yang mau disampaikan nggak mungkin ke teman-teman atau ke ada yang mau disampaikan nggak? Misalkan selama ini yang sudah membentuk kamu semacam yang berpengaruh ya, maksudnya mempengaruhi kamu sampai jadi seperti ini, gitu kan? Dari dulu yang awalnya dibully, kemudian akhirnya bisa bermetamorfosa ya, menjadi Caca yang sekarang. Ucapan terima kasih yang paling besar atau paling tinggi ke siapa? Kemudian siapa aja semuanya? Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mama, Papa, kakakku Mas Alvin. Karena kalau nggak ada mereka, aku nggak mungkin di sini. Mama, Papa itu yang selalu dukung apapun. Teman-temanku, ada Arkan luar biasa, sahabatku. Ya, terus mungkin ada guru-guru, orang lain yang dan teman-teman di media sosial itu pasti. Dan closing statement yang di sini ingin saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah, seberapa berat rintangannya, seberapa besar masalahnya. Tuhan kalau kasih cobaan ke kita tuh pasti kita bisa ngelewatinya. Jangan pernah menyerah. Dan pasti ya Om ya, selain banyak yang suka sama saya, juga banyak yang nggak suka, lebih banyak yang nggak suka pasti ya, namanya orang hidup. Jangan pernah benci karena suatu saat dunia itu pasti berputar. Bisa jadi orang itu akan membutuhkan saya atau saya akan membutuhkan orang itu. Yang penting jangan pernah benci. Dan kalau misal berbuat baik, berbuat baiklah dengan ikhlas. Jangan pernah berharap apapun. Gitu. Ya, sangat dalam sekali ya dari Caca. Terima kasih untuk waktunya, sudah menghabiskan malam minggu bersama. Ya, malam minggunya syahdu banget nih, apalagi habis hujan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia untuk menonton live sampai saat ini. Oh, ada pertanyaan nggak sih di live? Nggak ada ya? Oh, terima kasih untuk support dari teman-teman admin Purworejo. Kemudian juga ini ada endorse, ada teman support ya dari mana aja ya? Pavilion Store, kemudian ada juga ini untuk wardrobe, kemudian juga ada konveksi kolong langit ya itu. Terima kasih support teman-teman yang kru yang di sini yang bela-belain sampai malam, nanti pulangnya juga malam ya, ini pada rumahnya juga jauh-jauh. Sekali lagi terima kasih semuanya, semoga bermanfaat untuk malam hari ini. Kita lanjutkan sesi mong-omong untuk episode selanjutnya, jadi kalau nanti dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Tetap jangan lupa untuk follow, like YouTube Hantoro Nuhantra, kemudian juga medsos-medsosnya ada Purworejo 24, kemudian ada tadi ada teman-teman admin, ada Purworejo Kota, ada Purworejo Banget, ada Purworejo Seni, ada ya Purworejonya ID ya, itu pokoknya yang berupa Purworejo lah ya. Iya, Purworejo. Oke, terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagramku Keisha Aidinda _. Iya, lupa. Ya, terima kasih.